perkenalkan nama saya Siti Sulala. Saya adalah mahasiswi dari Akademi Keperawatan Bina Ihsan yang saat ini tingkat 3 semester 5. Di sini saya ingin menyampaikan materi tentang gagal ginjal. Sebelumnya, yang terhormat kepada penguji sekaligus dosen Akademi Keperawatan Bina Ihsan, yaitu Ibu Ika Melasari, Eskep MKep, yang sudah bersedia hadir pada acara siang ini. Lalu yang terhormat kepada semua para audiens dan peserta seminar yang sudah menyempatkan waktunya untuk bergabung pada acara ini. Untuk mempersingkat waktu, saya akan langsung menjelaskan tentang materi yang akan saya sampaikan, yaitu tentang gagal ginjal. Ginjal kita ini ada dua pasang, ginjal yang kanan dan ginjal kiri. Nah, di setiap ginjal ada yang namanya kelenjar adrenal yang ada di bagian atas yang warnanya kuning itu. Ginjal ini letaknya di sisi kanan dan kiri bagian bawah tulang rusuk bagian belakang, atau lebih gampangnya ginjal itu letaknya di pinggang belakang. Ginjal kanan kalau kita lihat di gambar ini itu letaknya agak ke bawah. Kenapa letaknya agak ke bawah? Karena bagian ginjal itu di atasnya ada organ hati. Ada organ hati sehingga ginjal kanan ini tertekan oleh hati itu. Nah, ginjal ini bentuknya seperti bentuknya kovoid atau seperti kacang merah. Di dalam ginjal itu terdapat nefron. Kalau kita perbesar lagi ginjal itu, gambarannya seperti gambar yang ada di atas ini. Di dalam ginjal kita terdapat nefron. Nah, nefron di dalam ginjal ini sangat banyak, jumlahnya berjuta-juta. Di dalam nefron ini nanti darah kita akan disaring oleh ginjal. Nah, tadi kita sudah tahu anatomi fisiologi dari ginjal manusia. Nah, gagal ginjal itu apa? Gagal ginjal itu adalah kasus penurunan fungsi ginjal sehingga ginjalnya tidak dapat melakukan fungsi dengan baik. Jadi ginjal dalam tubuh manusia diibaratkan sebagai petugas kebersihan. Nah, kalau petugas kebersihan dalam tubuh kita tidak berfungsi dengan baik, maka sampah akan menumpuk. Darah dalam tubuh kita itu membawa sisa-sisa metabolisme, yang mana sisa metabolisme ini harus dibuang melalui urin atau air kencing. Gagal ginjal sendiri diklasifikasikan menjadi dua, yaitu gagal ginjal akut. Gagal ginjal akut adalah penurunan fungsi ginjal yang sifatnya akut atau secara tiba-tiba, secara mendadak. Tapi gagal ginjal akut bisa disembuhkan ketika penyebabnya segera cepat diatasi. Sedangkan gagal ginjal kronis yaitu penurunan fungsi ginjal yang sifatnya lama, bulanan atau tahunan, di atas 3 bulan. Nah, pada gagal ginjal kronik ini biasanya tidak menimbulkan gejala. Dan biasanya pasiennya tidak merasakan apa-apa. Tahu-tahu saat sudah didiagnosa oleh dokter, biasanya sudah masuk ke stadium 4 atau 5, seperti itu. Jadi, saat penderita gagal ginjal kronik ini terdiagnosa oleh dokter, biasanya dia akan disarankan untuk melakukan cuci darah. Nah, penyebab dari gagal ginjal itu apa? Jadi, penyebab dari gagal ginjal sesuai dengan klasifikasinya dibagi menjadi dua juga. Ada penyebab dari gagal ginjal akut dan gagal ginjal kronik. Nah, penyebab dari gagal ginjal akut ini saya ambil dari penelitian oleh Ida Bagus dalam acute kidney injury. Nah, itu dibagi menjadi 3 penyebabnya. Yang pertama, prerenal. Biasanya kondisi ini itu kurang lebih sekitar 55% kasusnya pada penderita gagal ginjal akut. Maksudnya itu apa prerenal? Jadi yang bermasalah adalah organ sebelum ginjal. Ginjalnya bisa melakukan fungsinya dengan baik, tapi yang bermasalah itu organ sebelum masuk ke ginjalnya. Contoh kasusnya seperti apa? Seperti kehilangan darah secara banyak dan mendadak, hipertensi, pendarahan yang terus-menerus, dehidrasi berat, itu bisa menyebabkan gagal ginjal akut. Lalu yang kedua ada intrarenal. Biasanya ini kasusnya kurang lebih 40%.
dari penderita gagal ginjal akut. Nah, yang dimaksud intrarenal itu apa? Intrarenal adalah di mana ketika kondisi ginjalnya sendiri itu yang bermasalah. Jadi organ lainnya tidak mengalami masalah, tapi yang bermasalah adalah ginjal itu sendiri. Contoh kasus dari gagal ginjal akut intrarenal itu seperti batu ginjal, adanya batu pada ginjal, adanya penumpukan darah pada ginjal, penggumpalan darah, terus jaringan otot pada ginjal ini tidak mengalami kerusakan. Lalu yang ketiga ada postrenal, paling sedikit kasusnya, itu kurang lebih sekitar 5% dari penderita gagal ginjal akut. Postrenal itu apa sih? Postrenal itu adalah kondisi ketika yang bermasalah itu adalah organ setelah ginjalnya. Nah, contohnya seperti apa? Seperti kerusakan pada saluran kemih, kerusakan pada kandung kemih. Pada laki-laki misalnya itu seperti pembesaran kelenjar prostat atau BPH. Itu juga bisa menyebabkan gagal ginjal akut. Sehingga darah yang sudah disaring oleh ginjal tidak bisa dikeluarkan keluar karena terjadinya masalah setelah ginjal. Di sini ada etiologi dari gagal ginjal kronik. Nah, menurut penelitian yang dilakukan oleh Restu Pranandari dan Waro Supatni pada tahun 2015 dalam majalah farmaseutik yang berjudul Faktor Resiko Gagal Ginjal Kronik di Unit Hemodialisis RSUD Wates Kulon menyebutkan bahwa penyebab gagal ginjal kronik yang paling banyak yaitu DM dan hipertensi itu menjadi penyebab paling banyak pada penderita gagal ginjal. Lalu yang kedua ada nefrolithiasis, yaitu nefrolithiasis itu adalah batu ginjal. Lalu ada glomerulonefritis. Glomerulonefritis itu adalah peradangan atau inflamasi pada glomerulus. Glomerulus itu adalah salah satu bagian pada ginjal yang berfungsi untuk menyaring darah. Lalu merokok juga bisa menjadi penyebab terjadinya gagal ginjal. Penggunaan obat analgetik juga bisa menjadi penyebab gagal ginjal juga. Lalu ada usia, dan yang terakhir adalah riwayat mengonsumsi minuman energi. Nah, pada usia dan jenis kelamin ini, dia bukan menjadi penyebab paling menonjol, tapi dia adalah faktor resiko. Nah, ketika seseorang itu sudah, pasti penurunan fungsi organ-organ dalam tubuhnya juga akan berkurang atau mengalami penurunan. Dan kenapa jenis kelamin juga menjadi faktor resiko? Jadi di sini jenis kelamin yang dimaksud itu laki-laki lebih beresiko terkena gagal ginjal karena kebiasaan merokok yang tadi, dan juga biasanya wanita itu lebih sering memperhatikan pola hidupnya daripada laki-laki. Lalu ada tanda dan gejala dari penderita gagal ginjal. Menurut Jurnal Kesehatan Andalas yang berjudul Gambaran Klinis Penderita Gagal Ginjal Kronik yang menjalani hemodialisis di RSUP Dr. M. Jamil Padang oleh Siti Faisara, yang terbanyak tanda dan gejala yang dialami oleh penderita gagal ginjal yaitu yang pertama, perubahan pola berkemih. Pasien gagal ginjal akan mengeluarkan urinnya itu lebih sedikit daripada biasanya. Lalu yang kedua, adanya darah dalam urin. Yang ketiga, tekanan darah tinggi. Yang keempat, gatal, kulit kering, dan gampang terkelupas. Lalu pasien gagal ginjal juga bisa mengalami sesak nafas, kehilangan nafsu makan, mual, dan muntah. Juga bisa merasakan lemah, letih, dan sulit tidur. Anemia, bau amoniak ketika bernafas. Bau amoniak itu bau urin kita. Jadi ketika bernafas pasien gagal ginjal baunya seperti bau pesing gitu. Lalu ada edema atau bengkak pada kaki. Biasanya terbanyak itu bengkak di kaki dan di mata. Nah, tadi kan disebutkan bahwa tanda dan gejalanya itu salah satunya edema. Edema tuh kayak apa? Jadi ini adalah contoh edema pada penderita gagal ginjal. Ini contohnya di kaki. Contohnya yang ada di kaki. Nah, untuk membedakan bengkak yang bengkak itu edem atau bengkak biasa itu caranya bengkaknya itu kita tekan menggunakan jari. Kalau misalnya bengkaknya itu menimbulkan cekungan dan tidak kembali seperti posisi
semua itu bengkak karena penumpukan cairan atau edem. Nah, di sini ada akibat lanjut dari gagal ginjal. Apa sih yang bakal terjadi kalau gagal itu tidak segera diobati hiperkalemia? Bukan hanya hiperkalemia saja, tapi juga penumpukan fosfor di dalam cairan pada paru-paru. Yang keempat ada anemia dan penyakit disfungsi seksual, dan yang gagal ginjal dan gagal ginjal kronik dapat mencegah terjadinya overload cairan. Dijelaskan bahwa kegagalan ginjal dapat menimbulkan komplikasi gangguan kesehatan adalah penumpukan cairan atau overload penumpukan. Selanjutnya di sini ada pencegahan gagal ginjal. Nah, gimana sih gagal ginjal itu? Pencegahan gagal ginjal ini dilakukan pada populasi yang sehat dengan perilaku cerdik. Nah, ini menurut Kementerian Kesehatan pada tahun 2017. Yang mana pencegahannya itu bisa dilakukan dengan melakukan kesehatan secara berkala, tidak melakukan kan asap diet sehat kalori seimbang. Lalu istirahat yang cukup dan mengelola stres. Lalu bagaimana perawatan untuk penderita gagal ginjal di rumah? Nah, perawatan ini bisa dilakukan ketika pasiennya sedang tidak melakukan perawatan di rumah sakit atau tidak menjalani hemodialisa. Nah, pasiennya bisa melakukan diet. Umumnya diet yang dilakukan oleh penderita gagal ginjal adalah diet tinggi kalori dan rendah natrium. Rendah natrium itu bisa meminimalkan konsumsi garam, serta diet rendah protein. Lalu yang kedua, pantau tekanan darah secara rutin. Yang ketiga, patuhi batasan minum air. Ketika dokter sudah menyarankan untuk minum hanya dengan 1 gelas air setiap harinya, itu harus dipatuhi. Kenapa? Karena kalau tidak dipatuhi, kan darahnya tidak bisa dikeluarkan, tidak bisa disaring oleh ginjal, maka akan terjadi penumpukan cairan di dalam tubuh. Lalu yang terakhir, minum obat sesuai anjuran dokter. Obat yang diminum biasanya obat hipertensi, suplemen untuk anemia, obat diuretik, obat kortikosteroid, suplemen kalsium, dan vitamin D. Lalu bagaimana pengobatan untuk penderita gagal ginjal? Nah, penata laksanaan pada pasien gagal ginjal, menurut Ika Agustin, dalam jurnal yang berjudul Terapi Konservatif dan Terapi Pengganti Ginjal, sebagai penata laksanaan pada gagal ginjal kronik, yaitu yang pertama bisa dengan terapi konservatif. Itu terapi konservatif salah satunya diantaranya yaitu diet rendah protein dan menjaga keseimbangan cairan dan elektrolit. Yang tadi patuhi batasan minum air. Lalu terapi simptomatik itu terapi bisa dilakukan dengan terapi alkali, transfusi darah, serta pemberian obat-obat anti hipertensi. Dan yang terakhir terapi pengganti ginjal. Terapi untuk mengganti fungsi ginjal yang sebagaimana mestinya, bisa dengan hemodialisis, dialisis peritoneal, dan transplantasi ginjal. Untuk transplantasi ginjal sangat jarang dilakukan karena memang biayanya mahal. Nah,
Nah, mesin ini cara kerjanya sama seperti ginjal. Ini akan dimasukkan ke dalam mesin ini. Mesin ini akan menyalin darah kita, lalu sisa-sisa metabolisme yang memang seharusnya ada pada mesin. Lalu ginjal darah kita akan kembali masuk sama seperti cuci darah, namun kalau peritoneal dialisis itu tidak menggunakan mesin, tetapi hanya menggunakan cairan dialisa. Nah, biasanya cairan dialisa yang sel. Pada penderita gagal ginjal, kalau melakukan peritoneal dialisis, itu nanti akan dibuat lubang dan dimasukkan selang kateter kepada rongga peritoneum atau rongga perutnya. Nah, nanti ketika di dalam sini darahnya sama akan disaring juga dan sisa-sisa metabolismenya akan dibuang ke dalam kantong pembuangan. Nah, ini pasiennya bisa melakukan peritoneal dialisis ini setiap hari, bisa dilakukan di rumah, tetapi harus steril supaya tidak menyebabkan infeksi pada rongga perineumnya. Kalau dilakukan secara steril itu akan. Nah, dialisis ini harus dilakukan setiap 4 jam sekali dilakukannya penggantiannya. Sedangkan kalau misalnya kita melakukan hemodialisa menggunakan mesin, itu dia waktunya biasanya di Indonesia itu 2 minggu sekali, 2 kali dalam 1 minggu. Terapi komplementer bagi penderita gagal ginjal. Yang pertama ada terapi akupuntur. Nah, terapi akupuntur ini adalah terapi yang menggunakan jarum sebagai medianya. Nah, nanti tubuh kita untuk ginjal sama seperti akupuntur. Lalu di sini ada aromaterapi. Nah, dalam jurnal dan fisioterapi yang berjudul Pengaruh Aromaterapi Inhalasi Terhadap Penurunan Nilai Kecemasan Pasien Gagal Ginjal Kronik yang Menjalani Hemodialisa, penelitian ini membuktikan bahwa terjadi penurunan nilai kecemasan pada pasien gagal ginjal kronik yang menjalani hemodialisa setelah diberikan aromaterapi inhalasi. Biasanya yang diberikan itu terapi inhalasi yang beraroma lavender untuk menenangkan. Lalu bagi penderita gagal ginjal, apa sih fasilitas kesehatan yang bisa digunakan? Nah, yang bisa digunakan itu dari fasilitas pelayanan kesehatan bisa ke rumah sakit. Nah, di rumah sakit ini nanti pasien penderita gagal ginjal terutama gagal ginjal kronik akan melakukan hemodialisa atau cuci darah. Nah, untuk mencegah peningkatan pasien gagal ginjal terminal, pemerintah harus mendorong terwujudnya kebijakan medik di semua tingkat pelayanan kesehatan, meliputi pelayanan primer, sekunder, dan tersier. Nah, cuci darah itu merupakan salah satu pelayanan kesehatan yang diberikan oleh BPJS kesehatan kepada pesertanya dari fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama yaitu puskesmas. Jadi cuci darah ini sudah ditanggung oleh BPJS untuk